Jadi memang secara natur bisnis memang seperti itu, jadi karena memang dari pembayaran dari pemerintah memang di akhir tahun ya Pak ya. Bukan berarti melakukan window dressing, ini yang perlu di-note buat semua. Ini ada komentar juga nih. Saya simpan sejak IPO sudah beggar nih, wah alhamdulillah. Banyak nih Pak yang beggar dari nih Pak. Kalau saya lihat warrannya juga wah, luar biasa memang meningkat. Saham bagus, profit naik terus ya. Amin. Masih murah. Warren masih murah. Warren masih murah lah kan itu untuk teman-teman tahu kan itu ya. Wah, dari intil apalagi nih. Pak Darmo sendiri bilang Warren masih murah. Ingat ya, bukan ajakan jual atau beli loh ya. Oke. Gitu. Ya. Oke, saya coba cari lagi dari teman-teman. Oke. Tadi sempat post Pak ada pembangunan masjid di Cilegon ya Pak ya? Baik, betul. Nah, mungkin nanti kapan-kapan teman-teman saya bisa saya visit ke sana nih Pak. Monggo, welcome sangat. Jadi memang kita udah beberapa kali temu emiten, cuma memang mungkin gitu ya, saya punya pikiran bagaimana misalkan kalau suatu saat kita bisa visit ke emiten gitu ya, jadi kita bisa lihat prosesnya, perusahaannya seperti apa dari hulu sampai hilir seperti itu. Ya mungkin ke depan semoga dikasih waktu dan juga dikasih izin juga bukan dari emitennya. Oke, wah semua udah nanya target harga nih. Kalau itu Bapak Ibu dan teman-teman itu sensitif ya, sensitif sekali, bahaya nanti bagi emiten kan itu ya. Makanya yang bisa saya sampaikan adalah proyeksi, tapi bukan harga, adalah proyeksi laporan keuangan kami kan begitu. Kalau dari ini Pak, dari pemberi tender nih Pak, KRYA itu mayoritas swasta atau dari pemerintah nih Pak, kira-kira Pak? Sama, hampir sama, pemerintah sama swasta hampir sama. Itulah kenapa itu lagi uniknya dan cantiknya emiten karya adalah itu. Kami tidak terbelenggu ataupun terfokuskan di pemerintahan ataupun di swasta, sehingga revenue kami sudah pasti dua sektor itu akan memberikan revenue lebih untuk kami. Contoh kata, kalau swasta sepi, pemerintah pasti rame. Pemerintah sepi, swasta pasti ada. Contoh yang 2 tahun kemarin pada waktu pandemi COVID, itu pemerintah, untuk Bapak Ibu teman-teman ketahui, pemerintah sangat-sangat dananya terbatas, digeser semua ke penanggulangan COVID. Dana COVID, sehingga proyek-proyek pemerintahan semua hampir dibilang yang besar-besar sudah tidak ada. Hanya ada yang maintenance, perawatan, rehab, renovasi. Untungnya emiten karya ini di swasta lagi moncer-moncernya juga memanfaatkan momentum COVID ini sebagai untuk pembangunan di bidang swastanya. Oke. Mungkin ke trigger itu ya Pak, karena adanya proyek dari swasta ya Pak, jadi bisa mengurangi hutang di 2021 karena memang dari 2019 itu selalu turun ya Pak ya. Kan udah tadi saya sempat siokan, itu salah satu anak usahanya Jarum lagi besar-besaran pembangunan di Sumba Timur, di daerah Waingapu. Itu luar biasa. Sumba, kalau Bapak Ibu teman-teman tahu, adalah gurun Saharanya Indonesia, tapi disulap, dirubah, dibangun menjadi hijau dan menjadi kawasan industri baru, pabrik gula. Itu yang luar biasa. Itu yang terjadi di 2 tahun kemarin pada waktu pandemi, malah melakukan pembangunan besar-besaran. Ini ada lagi nih Pak. Pak, tadi kalau lihat proyek-proyeknya sangat banyak juga nih Pak. Terutama dari proyek yang emiten-emiten yang juga ada di bursa. Misalnya seperti Cepin tadi bangun pabrik ya Pak ya. Nah, kira-kira ada emiten apa lagi ya Pak yang biasa bekerja sama untuk yang ada di bursa nih Pak?
emiten yang sudah go public maksudnya. Oh, iya betul. Jadi yang sudah bekerja sama dengan Banyak, Pak. KRA ini, Akra juga ada, ya. Akra juga menjadi rekanan, menjadi pemberi kerja kami juga, kan begitu. Akra, terus ya tadi yang Cepin, Cepro, BC, apalagi ya, ASI juga, ASII, kami pembangunan showroom-showroomnya yang tersebar di Indonesia juga, apalagi ya, banyak kok, Mas. ini ada lagi. Kalau warannya masih murah, iya tadi sempat notes nih Pak Darmo bilang warannya masih murah, namun saham induknya di harga 314 masih murah juga nggak Pak? Waduh, ini hanya harga sahamnya gini. Memang Nanti luar biasa nih Pak nunggu KRA analisnya. dari Ini jawaban kami sih gini aja lah, nunggu analisnya dari Mas Aryo ini, kan begitu. Murah tidaknya nanti tunggu dari Mas Aryo ini nanti analisnya. Memang teman-teman mungkin banyak yang apa ya, banyak yang melihat daya tarik dari KRI ini karena memang tadi saya bilang di awal bahwa ada peningkatan 170-an% gitu ya dari harga saham di awal. Juga tentunya dengan hubungan adanya proyek dengan IKN nanti, mudah-mudahan gitu ya, bisa juga mendrive pendapatan dari KRI itu sendiri. Jadi teman-teman untuk yang nanya harga saham, berdoa saja semoga KRI ini bisa mencapai targetnya dan juga bisa mendapatkan proyek-proyek di IKN yang tentunya dengan adanya pendapatan yang meningkat gitu ya, itu menjadi apa ya, menjadi daya tarik. Masa iya sih nggak naik harga saham yang berlebih seperti itulah gitu ya. Jadi kalau dari Pak Darmo mungkin agak sensitif kalau misalnya kita nanya harga gitu ya. Tapi kita doakan saja semoga performanya memang terus meningkat. Dan yang saya notes nih terakhir bahwa di 2022 ini memang revenue-nya ditargetkan akan all time high 250 miliar. Ada teman yang masih nanya. Oke. Nggak sabar nunggu dividen. Wah ini wah. Oke, saya coba tanya lagi. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya nih Pak. Alhamdulillah dapat pencerahan ya dari bisnis konstruksi, lalu juga dari KRYA, bagaimana prospek ke depannya. Kalau tidak ada, barangkali saya nanti arahkan ke Mas Adi. Jadi terakhir closing dari saya bahwa emiten karya ini berdiri sejak 2007 ya. Jadi walaupun baru IPO, namun ternyata KRYA ini bukan pemain baru di dunia konstruksi gitu ya. Proyek-proyek banyak yang sudah dijalankan di dalam pulau sampai di luar pulau. Dan di notes tadi bahwa sebetulnya jarak tidak menjadi kendala bagi emiten konstruksi. Jadi ini adalah satu poin bahwa ini akan menjadi daya tarik dan juga ada potensi bahwa KRA tentu akan menggarap atau berkontribusi terhadap pembangunan IKN. Nah, setempat di notes juga bahwa target di tahun ini pencapaiannya revenue-nya 250 miliar all time high. Semoga bisa tercapai. Dan mungkin satu lagi tetap dijaga paling Pak, pesan-pesan dari teman-teman syariah, tetap dijaga untuk hutang-hutangnya semoga tidak keluar dari isi ini. Jadi kita misalkan ada teman-teman yang pegang saham itu nggak was-was nih, karena kalau misalkan keluar isi karena hutangnya ketinggian mau tidak mau kita harus keluar dulu nih Pak. Nah semoga teman-teman Bapak Ibu di KRYA bisa terus menjaga dirinya dan semoga tetap komitmen untuk tetap masuk di saham-saham syariah. Barangkali itu dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Darmo. Presentasinya luar biasa, jawabannya juga sangat komprehensif, menjawab sekali. Saya serahkan kembali ke Mas Adi. Silakan Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Aryo. Wah, menarik banget ya Pak. Ini jujur aja proyek-proyeknya bikin kaget sih Pak tadi. Karena kalau di prospektus kan kadang cuma sepintas ya, dan apalagi FOMO waktu teman-teman kemarin kan hampir dari bursa ini kan IPO bursa itu sebulan bisa kejar setoran ya Pak ya, bisa 22. Jadi kesannya ini seakan-akan semua emiten yang mau IPO ini pengen buru-buru ngambil momentum gitu. Tapi setelah
dengar penjelasan tadi sepertinya agak kaget juga ternyata proyeknya udah dari ujung timur sampai ujung utara mungkin ya, tadi ada di Halmahera juga. Terus benar-benar walaupun dari Surabaya ini sepertinya proyeknya nyebar ya Pak ya di seluruh Indonesia ya. Jadi Betul. benar-benar apa ya? Saya lihat proyeknya ada dapat dari swasta, dari pemerintah. Ini suatu hal yang mungkin nggak kita dapetin dari emiten-emiten di bursa yang baru-baru IPO gitu ya. Apalagi isu yang kayak misalkan mau IPO cuma pengen exit atau dan lain-lain. Ini kan santer banget ya Pak Darmo ya. Jadi mungkin kemarin juga sempat wah ini jangan-jangan Karya IPO hanya perusahaan baru yang di IPO-kan. Oh, ternyata 2007 loh teman-teman, ini udah 15 tahun, udah proven ya kan, udah proven dan benar-benar bisa jadi salah satu pilihan investasi syariah. Tapi dengan catatan, ini pesannya teman-teman tadi Pak, mudah-mudahan rasio utangnya tetap terjaga ya Pak, supaya investor yang jangka panjang tadi nggak keluar masuk lah ibarat kata, nanti begitu nggak syariah dia terpaksa harus jual, nanti begitu syariah masuk lagi itu. Mas Aryo, terima kasih, ini tadi banyak banget ya ditanya berapa target price-nya. Kalau menurut hitungan Mas Aryo ini sebenarnya posisinya itu Karya Mas Aryo. sekarang berapa nih Mas Waduh. Aryo? Waduh. Saya langsung tembaknya ke Mas Aryo aja, jangan ke Karya deh. Kalau ke Mas Jangan ke Aryo, emiten lah, ya. Wah, saya kena ini, saya kena. Mas Aryo aja dulu deh. Kita tanya Mas Aryo. Wah, jangan deh kalau saya harga saham. Karena gini, kalau saya sih melihat daripada kita bicara harga saham ya, kalau saya kan lebih Betul. condong ke fundamental lah ya. Maksudnya harga saham kita tidak ada yang bisa prediksi saya bilang. Tapi kalau misalnya kita melihat fokus ke kinerja perusahaan gitu ya, melihat track record tadi, lalu juga terutama dari revenue yang tadi yang semoga bisa tercapai ya pada 2022, dan juga ada potensi masuk ke proyek IKN, walaupun ini masih potensi ya, tentu itu menjadi salah satu yang kita harus monitoring lagi gitu kan, ke depannya seperti apa. Saya lebih suka kalau memang perusahaan bisa mempertahankan NIM-nya tadi, apalagi Pak Darmo sempat bilang pengen jadi 15% ya, apa enggak gitu ya, apalagi kan ini bisnis yang dari hulu ke hilir, sehingga profit marginnya itu lebih bisa dibilang lebih besar daripada emiten sejenis. Kalau memang teman-teman yakin dengan prospeknya, lalu juga misalkan nanti IKN juga sudah dinos nih, misalkan ada dinos berapa sih proyek yang akan dicapai untuk IKN ini, maka ya kenapa tidak gitu kan, jadi salah satu pilihan nih area ini. Jadi tentu jangan hanya melihat harga saham, tapi itu tadi prospeknya tadi ini berapa, lalu nanti proyek IKN yang didapat akan berapa gitu. Kalau dengan NIM yang cukup besar ya bisa dibilang cukup menarik gitu. Jadi saya tidak bisa jawab juga nih Pak, tapi saya pom juga nih. Ini kalau teman-teman syariah saham ya, Mas Aryo ini spesialis untuk investor jangka panjang. Jadi memang setahun 2 tahun beliau ini sanggup untuk nahan harga. Kemarin beberapa saham kalau dengar dari story-nya Instagram-nya Mas Aryo tuh dapat upside terus nih gitu. Jadi mungkin kita tunggu aja sampai Mas Aryo bisa mention Karya di story-nya ya. Siapa tahu tiba-tiba sudah mulai mengamati, wah ini sudah mulai kelihatan upside-nya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa analisa sendiri seperti apa, tadi sudah dijelaskan proyeknya. Jadi kalau beli saham ya jangan cuma beli sekarang, targetnya 5 tahun 5 menit udah ditanya kok sahamnya ARB, sahamnya kok turun gitu kan. Sedangkan dari sisi perusahaan mah tenang-tenang aja sebenarnya Pak ya. Ini proyek juga bukan proyek main-main, tadi nilainya udah 250 miliar. Ini udah bikin apa ya, perusahaan yang baru IPO udah dapat proyek segitu gede, apalagi tadi ya ditambah dari hulu ke hilir. Ini yang jarang nih teman-teman, satu perusahaan konstruksi biasanya nggak mau ambil resiko untuk ngambil dari hulu ke hilir. Cuma mungkin dari sisinya Pak Darmo, kebetulan saya dulu ada di telekomunikasi Pak, di fabrikasi juga, jadi sedikit tahu banyak lah tentang gimana caranya
mereka menjaga resiko seperti saya nggak mau deh nanti dikomplain pelanggan, ini di subkon aja, jadi kalau misalkan salah ya salahin subkon gitu ya. Tapi itu bisa menjadi bumerang juga ketika nanti ada masalah. Tapi dari sisinya karya itu mereka berani mengambil resiko bahwa hulu ke hilir mereka QC sendiri, mereka lakukan quality control sendiri, dan akhirnya tercipta satu produk yang benar-benar dari hulu ke hilir ini udah pasti profit marginnya tadi gede ya. Mudah-mudahan bisa gede nih. Nah, Mas Aryo ini spesialis Pak, nyari yang name-nya ini gede-gede Pak gitu. Jadi harus bisa memberikan sesuatu hal yang baru nih. Oke. Mungkin sebagai penutup saja Pak Darmo, karena juga teman-teman sudah terjawab semuanya, saya yakin tinggal satu yang tadi nggak terjawab tapi memang belum boleh ya, atau memang nggak boleh dari sisi emiten. Jadi kalau teman-teman nanya price harganya berapa, ya itu mohon maaf kami di sini tidak bisa menanyakan juga. Silakan nanti ditanya hari Senin. Ya biasanya hari Senin naik gitu aja ya kalau konstruksi itu. Besok hari Senin naik nih kata iklan-iklan gitu kan ya. Nah, Pak Darmo, tadi saya Oke. Halo, Mas Adi. Kok mute ya? Iya, kok tiba-tiba mute? Saya agak bingung siapa yang nge-mute. Oh iya. Oke. Untuk pembangunan di Jakarta kan, sebentar, sebentar. Oke, saya coba ini lagi. Nah, jadi untuk pembangunan beberapa proyek tadi Pak, mungkin sebagai penutup saja, kita tahu kemarin ya Pulau Reklamasi di Jakarta itu kan sepertinya sudah mulai berjalan tuh. Di situ tadi saya sempat, nanti saya boleh minta ya Pak materinya ya Pak untuk proyek yang akan datang tadi. Jadi biar saya share ke teman-teman jika berkenan nanti untuk materi yang Bapak sampaikan tadi, supaya teman-teman komunitas bisa tahu seperti apa. Jika memang itu materi boleh dikirim, nanti saya izin ya Pak, saya minta supaya teman-teman bisa baca. Nah, jadi gini aja Pak, mungkin closing statement dari Pak Darmo untuk meyakinkan lagi bahwa Karya ini bukan perusahaan yang cuma IPO karena pengen exit atau pengen cuma ya udahlah, saya mau, ya kita tahu lah Pak, beberapa perusahaan akhirnya kan 100% kepemilikan ini kan jadi milik masyarakat ya Pak, bahkan si direkturnya pun udah nggak ada di situ gitu loh. Nah, bagaimana meyakinkan para investor tadi sebagai closing penutup juga, supaya bisa yakin bahwa perusahaan ini memang bakal sustain untuk jangka panjang itu Pak. Itu saja Pak, mungkin dari saya Pak. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa emiten karya ini adalah emiten konstruksi yang sudah bertahun-tahun, 15 tahun membangun negeri, dan ini adalah harapan kami, Bapak Ibu dan teman-teman, buy and hold sebagai investor jangka panjang yang melihat fundamental. Jangan melihatnya secara jangka pendek, karena di jangka panjang itu adalah menjadi cerminan kemampuan dan pendapatan dari fundamental emiten. Oke, itu saja ya Pak ya. Nah, nih teman-teman, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang berfundamental baik, ya teman-teman jangan terus di scalpingin gitu kan, yang ngarepnya beli sekarang besok naik gitu. Justru perusahaan yang baik itu adalah yang secara sustain. Kita bisa lihatlah beberapa perusahaan kayak Telkomsel, Adaro, mau seberapapun krisis mereka akan balik ke harga awalnya. Jadi kalau teman-teman berbasis fundamental, ketika melihat karya ini suatu perusahaan yang memang dari sisi fundamental bagus, ya silakan jika menjadikan pilihan gitu. Karena pilihan buy sell itu di tangan teman-teman, bukan di tangan saya, bukan di tangan Pak Darmo juga, bukan di tangan Mas Aryo gitu. Jadi kalau nanti teman-teman cuan berarti alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman suatu saat ngalamin kerugian karena misalkan beli saham A
terus ternyata turun, ya jangan komplainnya ke kami gitu, karena kalau untung juga teman-teman nggak bagi-bagi ke kami kan. Jadi itu buy sell-nya silahkan sendiri. Yang pasti tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Darmo dan tim, kemudian Mas Arya juga sudah menjelaskan bahwa beberapa proyek sudah jalan dan beberapa proyek akan datang, dan ini sudah berumur 15 tahun. Jadi jangan berpikir bahwa ini perusahaan baru IPO tahun kemarin, proyeknya apa aja, ternyata banyak gitu. Jadi sekali lagi pilihan investasi ada di teman-teman ya. Nah, tuh ada yang komen, kalau buat invest jangan panik, kalau ARP justru tampung lagi gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan profil risikonya teman-teman. Kalau teman-teman cocoknya nabung saham, ya udah ditabung aja. Ini bisa jadi salah satu alternatif. Tinggal nunggu nanti Pak Darmo bagi dividennya berapa nih Pak per lotnya Pak. DPR-nya berapa nanti. Mudah-mudahan DPR-nya ya kalau nggak 100% ya mungkin 60% ya Pak. Mudah-mudahan ya Pak. Dari untungnya bisa jadi Insya Allah. teman-teman jadi bisa happy nih sambil nunggu nabung saham investor jangka panjang, ternyata ada emiten yang bisa ngasih dividen. Itu saja mungkin dari saya Pak Darmo. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Ini suatu kehormatan juga bagi Syariah Saham. Kami Sama-sama. komunitas Syariah Saham berusaha untuk bisa memberikan edukasi dan literasi terhadap teman-teman, terutama untuk bisa lebih dekat dengan emitennya. Nah, jadi jangan mudah kepompong, jangan mudah kena FOMO, harus dianalisa dulu gitu. Makanya di sini tadi nggak disebutin berapa targetnya, biar teman-teman mikir sendiri nanti ya. Ini berbahaya kalau sampai teman-teman nyebut gitu. Oke, itu saja Pak Darmo dan Mas Aryo. Terima kasih juga Mas Aryo sudah mendampingi dari sesi awal sampai akhir. Mudah-mudahan berkenan. Nanti buat rekan-rekan yang masih ketinggalan, yang baru bergabung, silahkan ditonton rekaman ulangnya di YouTube-nya Syariah Saham. Nanti kita akan segera share untuk materinya. Oke, itu saja dari kami Pak Darmo. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima Salam kasih. sehat selalu. Semoga karya Terima kasih. sukses terus untuk membangun Amin. negeri. Amin. Ya. Amin. Oke. Terima Terima kasih Mas kasih. Aryo. Pak Darmo. Assalamualaikum Semua, Mas warahmatullahi Adi. wabarakatuh. Waalaikumsalam.